Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Firman Febriansyah. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kerja saya, yaitu mengenai kompetensi 6.1 dan 7.1. Di sini diketahui bahwasanya pertama saya disuruh mengisi data yang belum lengkap. Di sini telah saya kerjakan dari data untuk kelas dari 10 hingga ketemu frekuensi relatifnya. Nah, untuk yang sisanya ini adalah tambahan untuk mencari beberapa langkah-langkah yang diperlukan untuk berikutnya. Di sini yang pertama saya cari dari soal adalah rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata dari rata-rata hitung dan rata-rata ukur. Untuk rata-rata hitung di sini telah saya kerjakan dengan cara langsung saja K8 dibagi H8, dalam artian di sini untuk K8 ini adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, sedangkan untuk yang H8 di sini adalah hasil dari frekuensinya. Di situ kita ketahui bahwasanya rata-ratanya adalah 40,59. Sedangkan cara untuk mencari rata-rata ukur di sini telah saya masukkan di rumus, di mana untuk dengan rumus power 10 terus dikalikan dengan ini ada S8, di mana S8 itu adalah frekuensi, di mana S8 itu adalah F log X dan H8-nya adalah frekuensi. Lalu setelah ketemu di sini adalah rata-rata hitungnya sebesar 40,6, dengan saya ambil nilai saya bulatkan jadi 40,6 dan rata-rata ukurnya di sini adalah 37,38. Terus mengenai soal yang C, di sana saya katakan tidak benar dikarenakan penjumlah terbesar berusia kisaran 30. Dari mana saya mengetahuinya? Kita langsung saja dari sini kita bisa ambil rata-rata terbesar atau pengunjung terbanyak. Di sini adalah sebagian besar pada 30 hingga 39. Di sini jadi dengan frekuensi sebesar 137. Jadi kita tidak perlu mencari kembali. Jadi kita hanya memasukkan saja sesuai dengan data yang telah ada di situ, yaitu adalah 30,39. 30 hingga 39 di frekuensi. Jadi untuk jawabannya yang dikatakan itu tidak benar dikarenakan pengunjung terbesar itu kisaran 30-an. Terus untuk yang selanjutnya di sini kita disuruh mencari median. Nah, caranya mencari median ini kita harus tahu median itu adalah nilai tengah. Pertama, jadi untuk mencari nilai tengah kita harus tahu dari sini adalah frekuensi, jumlah total frekuensi, lalu kita bagi 2. Nah, dengan begitu kita ketemu untuk nilai tengahnya berapa, lalu kita masukkan berapa kumulatif sebelumnya, limit bawahnya, interval kelas, banyaknya data, terus banyaknya jumlah frekuensi kelas sebelumnya, dan frekuensi pada kelas mediannya. Di sini dikatakan bahwasannya mediannya ini terletak di 2181. Dan yang mendekati 2181 itu adalah 2072 di sini. Lah, dari 2072 kita ketahui bahwa frekuensi dari kelas mediannya tersebut adalah 137. Dan banyaknya data dan lain sebagainya sudah ada di sana. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dengan cara rumus seperti ini. Kita masukkan limit bawahnya terlebih dahulu, terus dijumlahkan dari dari penjumlahan I14 di situ adalah interval kelas, terus dikalikan dengan hasil dari setengah banyaknya data dikurangi
dikurangi 16, yaitu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, lalu dibagi hasilnya dengan frekuensi kelas median tersebut dengan hasil sebesar ini. Apabila saya bulatkan menjadi 40,6. Lalu untuk soal yang berikutnya di sini diketahui untuk yang soal E, batas umur tertua dari seperempat umur termuda. Di sini kita cari terlebih dahulu bagaimana caranya mencari umur termuda dengan cara melakukan rumus minimal dari ini kelas yang ada di sebelah kiri. Sedangkan untuk yang umur tertua adalah umur maksimal dengan rumus maksimal. Lalu kita masukkan yang sebelah sini kelas. Dengan begitu nantinya akan mengeluarkan hasil sekian. Lalu untuk seperempat umur termuda, jadi dengan umur termuda di sini adalah 10, kita bagi seperempat. Nah, seperempat dikalikan dengan hasil dari umur termuda. Setelah itu kita masukkan dan kita batas umur tertuanya di sini adalah umur tertua dikurangi dengan umur termuda, seperempat umur termuda, menghasilkan hasil 66,5. Lalu untuk yang batas umur minimum dari 2/5 umur maksimum di sini sudah bisa kita ketahui. Sebenarnya ini sama dengan yang cara mencari seperempat umur termuda. Namun di sini kita kan telah mengetahui bagaimana cara umur maksimum atau umur tertuanya. Jadi kita hanya tinggal masukkan rumusnya. Untuk rumusnya juga sama, dan untuk umur minimum juga rumusnya juga sama. Nah, untuk yang 2/5 umur maksimum di sini kita ketahui bahwasanya umur dari maksimum atau umur tertua di situ adalah 69, di mana 69 itu diperoleh dari yang tadi kita ketahui bahwasannya di sini umur maksimal adalah D2 pada tabel. Hingga D7 kita cari umur maksimalnya, lalu kita ketemu, lalu hasilnya ini nanti dikalikan dengan 2/5 dari umur tersebut. Jadi 2/5 dari umur maksimum di situ menghasilkan hasil 27,6. Nah, untuk mencari batas umur minimum dari 2/5 umur maksimum di sini kita ketahui bahwasanya umur minimum di sini adalah 10 dan umur maksimum di sini adalah 27. Jadi cara untuk mencarinya adalah kita mengurangkan hasil dari 27,6 dikurangi 10. Jadi dari 2/5 umur maksimum kita kurangi dengan hasil umur minimumnya. Jadi menghasilkan hasil dengan 17,6 sesuai dengan yang ada di sini, 17,6. Lalu untuk mencari yang mendapatkan diskon di sini kita telah mengetahui bahwasannya di sini ada clue minimal umur 55 tahun. Nah, dari umur 55 tahun di sini kita ketahui dari data bahwasanya umur 55 tahun di sini adalah rentang umur 55 tahun dari 50 sampai dengan 59 hingga 60 sampai 69. Jadi umur 55 tahun minimal di sini dapat diartikan bahwasannya nilai yang kita ambil adalah nilai 55 ke atas. Jadi dari 55 ke atas di sini kalau misalkan kita ketahui dari data aja 50 sampai dengan rentang umur 59, apabila kita bagi 2 begitu menghasilkan hasil nilai tengah yaitu 54,5. Ini kalau misalkan kita lihat dari limit kelasnya, tapi kalau misalkan kita lihat dari kelasnya langsung, di situ menghasilkan 55. Jadi cara termudahnya kita langsung bagi 2 saja. Dari 786 yang ada di frekuensi kita bagi 2. Lalu kita hasilnya tersebut kita jumlahkan dengan umur 60 hingga 59. Dimana kenapa kok kita masukkan umur 60 hingga 69 dikarenakan umur 60 hingga 69 tersebut merupakan umur di atas 55.
Karena di sini telah kita ketahui bahwa clue-nya minimal adalah umur 55 tahun. Jadi dengan hasil sekian, dengan rumus ini. Seperti yang saya katakan tadi, hasil dari ini 786 dibagi 2, lalu kita hasilnya itu dijumlahkan dengan hasil umur 60-an, menghasilkan umur 925 orang yang mendapatkan diskon 30%. Baik, selanjutnya kita akan itu barusan adalah hasil dari kompetensi 6.1, selanjutnya adalah kompetensi 7.1. Nah, untuk kompetensi 7.1 di sini kita telah ketahui bahwasannya dari pertama kita harus melengkapi data-data yang kurang. Setelah kita rampungkan data-data tersebut, memperoleh data-data seperti ini. Lalu untuk sisanya ini adalah data-data tambahan, di mana data-data tambahan ini diperlukan untuk mengerjakan langkah-langkah selanjutnya. Baik, untuk yang pertama kita cari adalah seperti pertama itu rata-rata atau min. Nah, dari sini min kita telah ketahui bahwasannya frekuensi dikali nilai tengah itu dibagi frekuensi. Jadi menghasilkan 2930. Lalu untuk mediannya di sini dengan cara sebagai berikut, di mana barisnya atau nilai tengahnya itu adalah 208 dikurangi atau dibagi 2 menghasilkan angka 104. Nah, dari angka 104 ini kita ketahui bahwasannya 104 ini adalah mendekati angka 71. Jadi, kenapa saya mengambil kumulatifnya itu adalah 71? Karena kita ketahui bahwa frekuensi sebelumnya itulah yang kita ambil. Lalu untuk limit bawahnya di sini telah diketahui dari data, untuk limit bawahnya adalah 2499,5, lalu untuk interval kelasnya itu adalah 250, diperoleh dari mana 250? 250 ini adalah diperoleh dari hasil 3000 dikurangi 750. Nah, baik. Lalu untuk banyaknya data di sini telah diketahui dari jumlah frekuensi yang ada. Lalu untuk jumlah frekuensi kelas sebelumnya atau kelas sebelum median di sini telah diketahui jumlah frekuensi kelas mediannya itu adalah 36. Jadi sebelumnya itu adalah 23 sesuai dengan data, maka mediannya adalah dengan rumus sebagai berikut. Dengan limit bawah, terus interval, banyaknya data, jumlah frekuensi, dan kelas median, kita hanya perlu memasukkan rumus saja. Dan hasilnya adalah 3062. Lalu untuk modus di sini adalah 3312. Diperoleh dari mana 3212? Diperoleh dari sini. Dari mana D1? D1 sesuai dengan data. D1 adalah I4 dikurangi I3 dari frekuensi. Lalu selanjutnya ada di 2 dengan limit bawahnya dan interval kelasnya menghasilkan jumlah modus yang sering keluar adalah 3312. Baik. Setelah kita mendapatkan 3 poin pertama yaitu min, median, dan modus, langkah selanjutnya adalah kita mencari kuartil satunya. Di mana kuartil 1 di sini merupakan 1/4 dari frekuensi. Apabila kita bisa mengibaratkan bahwasannya kuartil ini adalah setengah dari median. Di mana kuartil di sini adalah 1/4 dari frekuensi yaitu 52. Lalu kumulatif sebelumnya di sini adalah 35 dengan limit bawahnya sebesar 2249,5. Lalu untuk frekuensi kelas kuartilnya di sini
adalah 23 dan interval kelasnya adalah 250. Lalu kita tinggal hanya memasukkan data dengan hasil dengan rumus seperti ini. Lalu kuartil satunya muncul. Lalu selanjutnya di sini adalah desil. Kita cara mencari desil juga sama, yaitu dengan 7/10 dari frekuensi, dari jumlah frekuensi. Diketahui bahwasanya 7/10-nya di situ adalah 145,6. Apabila kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, yaitu frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 116 dengan limit bawahnya di sini diketahui adalah 2749,5 dengan frekuensi kelas desil di situ adalah 45. Lalu untuk interval kelasnya sama, kita hanya perlu memasukkan rumus saja dan hasilnya ketemu 2994. Lalu selanjutnya di sini adalah persentil. Di persentil di sini adalah di persentil sini kita ketahui bahwasanya cara mencari persentil itu adalah 90/100 dikalikan jumlah frekuensi. Dengan hasil adalah 187,2. Lalu untuk kumulatif sebelumnya di sini diketahui dari data adalah 164. Lalu untuk limit bawahnya di sini dari 164 itu adalah 2999,5. Sedangkan frekuensinya di sini adalah 48 dan kelas intervalnya adalah 250, maka kita hanya perlu memasukkan rumus atau formulanya lalu menghasilkan hasil 3120,333. Lalu langkah selanjutnya apabila kita telah mencari kuartil, desil, median, lalu persentil, kita mencari SD. Di sini SD dan KV atau KV itu singkatan lain dari koefisiensi variasi. Dan rumus sebagai berikut. Di sini SD diketahui dari sini. N-1. Dalam artian N-1 di situ adalah frekuensi atau jumlah frekuensi dikurangi 1. Lalu untuk ini adalah frekuensi normalnya. Lalu di sini kita hanya perlu memasukkan rumus sebagai berikut, yaitu F dikalikan M-X atau frekuensi dikurangi nilai tengah dikurangi nilai tengah dikalikan hasil dari nilai tengah dikurangi rata-rata, dari mana M2 dan nilai tengah dari hasil dari nilai tengah dan rata-rata tersebut dipangkatkan 2, lalu hasilnya tersebut nanti dibagi N-1, dari mana N-1 tersebut adalah 207 yang telah kita peroleh tadi. Kita hanya perlu memasukkan saja dengan rumus-rumus dan formula yang telah ada, menghasilkan hasil dengan SD sebesar hasil dari L32 yaitu 1.829.018 rupiah atau 18,76. Apabila kita bulatkan dengan cara memangkatkan setengah itu menghasilkan hasil 427,69. Lalu untuk yang SD selanjutnya itu sama caranya dengan memangkatkan 0,5 yaitu hasilnya adalah 426,66. Sedangkan untuk KV atau koefisiensi variasinya di sini kita hanya perlu mencari lalu mengkalikan 100%, dari mana Q32 di sini adalah nilai dari SD pertama, sedangkan C32 di sini adalah rata-rata.
Jadi cara pertama untuk mencarinya adalah dari hasil SD pertama kita bagikan kita bagi dengan rata-rata, lalu hasilnya itu dikalikan 100%, menghasilkan 14,598%. Lalu untuk yang KV koefisiensi variasi yang satu selanjutnya itu sama dengan cara SD yang tadi kita ketahui adalah 426,66 dibagikan dengan rata-rata, lalu hasil dari pembagian tersebut nantinya dikalikan 100% dengan menghasilkan 14,563%. Baik, kurang lebih sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wairul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.